Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13, jalur pendidikan terdiri atas jalur formal, non-formal, dan informal yang saling dapat melengkapi dan memperkaya. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan non-formal, di mana fungsi pendidikan non-formal ini dalam masyarakat dapat dianalisis dari pendidikan non-formal sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Sejalan dengan itu, fungsi pendidikan non-formal sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1, yaitu pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal. Yang selanjutnya yaitu pendidikan non-formal sebagai penambah pendidikan formal, di mana fungsi pendidikan non-formal sebagai penambah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada ketiga kategori peserta didik, yaitu yang pertama, para peserta didik suatu jenjang pendidikan sekolah yang membutuhkan kesempatan belajar guna memperdalam pemahaman serta penguasaan materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mereka mengikuti program pendidikan sekolah. Yang kedua, peserta didik yang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan formal dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas pemahaman dan penggunaan materi pelajaran yang telah diperoleh. Dan yang terakhir yaitu peserta didik yang putus pendidikan formal dan mempunyai kebutuhan belajar untuk memperoleh pengetahuan baru dan keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat. Pendidikan non-formal sebagai pengganti pendidikan formal, di mana pendidikan non-formal ini sebagai pengganti pendidikan formal menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak dapat memperoleh kesempatan untuk memasuki pendidikan dasar. Para peserta didik dapat dibedakan atas usia sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas. Fungsi pendidikan non-formal sebagai pengganti ini dimaksudkan untuk pendidikan non-formal dapat menggantikan peran pendidikan formal, di mana pendidikan formal ini memiliki keterbatasan dalam rangka memberikan pendidikan yang merata bagi masyarakat. Di antara keterbatasan pendidikan formal yang dirasakan yaitu seperti biaya yang mahal, fasilitas pendidikan dasar belum merata, guru yang masih enggan untuk mengajar di daerah terpencil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pendidikan non-formal sebagai pelengkap, yang mana fungsi pendidikan non-formal sebagai pelengkap dimaksudkan bahwa fungsi pendidikan non-formal dapat melengkapi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang belum lengkap diberikan pada saat mengikuti pendidikan formal di sekolah. Sebagai contohnya yaitu para peserta didik yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal, mereka belum dapat belajar secara maksimal di sekolah. Masih ada materi pembelajaran di sekolah formal yang belum mereka kuasai karena banyaknya jumlah peserta didik yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal. Untuk itu, dalam rangka melengkapi materi yang masih kurang dapat dikuasai melalui pendidikan formal, maka dapat dilengkapi melalui pendidikan formal. Sebagai contoh, anak didik ikut bimbingan belajar di lembaga non-formal berbagai kursus berkaitan dengan materi yang relevan dengan mata pelajaran di pendidikan formal, yang juga diikuti anak didik sebagai pelengkap pada pendidikan non-formal.